Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, luar biasa, tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Pak Adi absen dulu, ada yang nggak masuk hari ini? Siap, hadir semua. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, Pak Adi review dulu pembelajaran kita minggu kemarin. Kita udah belajar mengenai proses bisnis teknik logistik ya, dimana bahasanya itu salah satunya bisnis-bisnis logistik yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kayak semisal contohnya Shopee Express, Lazada, terus apalagi tuh JNT. Itu bukan hanya masalah tentang ketepatan waktu ya, tapi juga masalah kenyamanan untuk konsumennya. Nah pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai isu-isu global di teknik logistik. Materinya sudah Pak Hadi share di WA ya, di WA grup. Silakan kalian buka, lihat halaman pertama. Kita akan bahas dikit aja dari Pak Hadi menit pengantarnya. Nanti ada tugas-tugas di situ yang akan teman-teman kerjakan. Oke, teman-teman sudah lihat halaman pertama? Sudah ya? Oke. Sudah ada di perangkat kalian masing-masing ya. Isu-isu global teknik logistik. Tujuan kita hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu teman-teman bisa nih menjelaskan isu-isu global terkait sistem logistik dan juga teknik industri dengan baik dan benar ya. Tadi mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian merasakan adanya perkembangan sistem logistik saat ini? Ada yang bisa ngasih pendapat? Sistem logistik saat ini gimana sih? Contohnya saat kalian berbelanja online deh, contohnya ya. Lebih apa nih? Lebih mudah, lebih apa lagi? Lebih cepat, lebih praktis ya. Terus lebih apa lagi? Lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman. Kalau kalian menjadi seorang staf nih, kalian kan jurusan di teknik logistik. Menjadi seorang staf di bidang logistik, isu global apa saja yang harus diperhatikan? Pinter, apalagi Neng? Ya, pengiriman. Sekarang tuh semakin bersaing ya, makin murah-murahan, malahan banyak yang ongkir, betul nggak? Oh, ongkir lagi, itu gratis ongkir ya, yang gratis ongkir. Selain itu apa lagi? Proteksi barang, pinter banget ya, proteksi barang. Kenapa Neng proteksi barang? Biar nggak rusak ya. Betul. Karena salah satu comfortable buat konsumen adalah barang yang diterima dalam keadaan baik. Ya. Baik. Oke, sorry. Lihat slide nomor 4. Di situ ada 5 tantangan utama logistik di Indonesia. Yang pertama, biaya pengiriman. Tadi Pak disebutkan bahwa biaya pengiriman itu adalah salah satu fundamental yang paling penting ya. Mana-mana juga yang namanya kos itu pengennya yang apa sih? Winter, yang murah ya. Padahal konsepnya ada barang, ada harga, ada rupa ya. Makanya persaingan di bidang logistik ini semakin ketat ya, saling gencar bekerja sama dengan e-commerce. Kayak contohnya aja Antaraja itu kerja sama Tokopedia sehingga mereka ngasih gratis ongkir gitu. Oke, selanjutnya ada manajemen bisnis, proses dan informasi yang perlu diimprovisasi. Bisnis proses yang kompleks tidak diimbangi dengan manajemen yang tertata. Kalau orang nih, kita beli barang yang jauh, kita pengen tahu statusnya barang udah di mana, itu kan bagian dari sistem informasi kan, ya nggak? Kita tahu nih barang kita udah nyampe mana, contohnya misalkan nyampe Subang, nyampe apa segala macam, kita tahu gitu. Itu salah satu dari kemudahan informasi yang kita dapat sebagai customer gitu. Nah itu tantangannya untuk bisnis di logistik. Kita mampu menyediakan informasi yang seperti itu atau tidak. Oke, yang selanjutnya sistem konvensional dan kebimbangan menggunakan teknologi. Selanjutnya, infrastruktur yang belum merata. Bayangin deh, Indonesia tuh gede banget kan, ya. Bayangin kalau misalnya kalian ke pulau gitu, berapa lamanya, ya?
Ya lebih cepat sih, lebih cepat kalau misalkan pakai pesawat. Nah itu tuh. Coba logistik itu bukan hanya tentang barang ya, tapi juga kita manusia yang dibawa itu bukan hanya barang, tapi juga manusia, sumber daya, energi dan macam-macam. Sekarang tuh Pak Jokowi kan gencar-gencarnya di Papua itu bikin jalan kan, bener nggak beritanya ya? Kenapa sih logistik lagi? Maksudnya jalan infrastruktur di Papua itu lagi diberesin jalannya? Karena kata Pak Jokowi, ya itu sumbernya. Kita pengen bangun di daerah pedalaman, kalau jalannya rusak akan terhambat, betul nggak? Setuju nggak pendapat kayak gitu? Ya nggak? Makanya yang harus dibagusin kata Pak Jokowi adalah jalannya. Infrastruktur yang belum merata adalah salah satu kendala ya. Akan lebih bagus kalau misalkan seluruh Indonesia itu aksesnya mudah dijangkau. Itu sih yang paling terpenting supaya negara kita maju. Ya. Oke, selanjutnya nomor 5, ada yang bisa nyebutin itu apa? Isu lingkungan yang semakin bergema. Oke, lanjut ya. Oke, Pak Adi sudah memberikan LKPD ke kalian ya. Silakan kalian jawab. Pak Adi kasih waktu selama 10 menit ya. Perhatikan tabelnya sebelum Pak Adi memberikan tugas. Kalian perhatikan dulu di situ ada isu perkembangan teknologi digital logistik ya. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 10. Di situ ada kategorinya tuh. Ada yang e-commerce logistik, ada yang smart logistik, ada juga yang green logistik. Oke. Tugas kalian adalah klasifikasikan 10 poin itu ke dalam logistik yang mana ya. Yang harus kalian lakukan adalah yaitu kalian harus tahu dulu nih e-commerce logistik itu apa, smart logistik itu apa, green logistik itu apa. Baru nanti kalian tahu kayak Zalora, Lazada, dan Tokopedia itu termasuk logistik yang mana. Driverless car. Oke, dan terakhir internet of service termasuk? Oke, pinter. Ada yang nilainya 100? Sebut betul semua? Oke, boleh acungan tangan yang 100? Wih, mantap 100 semua. Oke, giving applause buat kita semua. Giving applause. Kita akan buka slide selanjutnya. Oke, Pak Adi akan bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Itu bahasanya pilih saja salah satu isu yang ada di daftar list nomor 1 sampai nomor 13 ya. Setelah itu komunikasikan dengan kelompok kalian apa hubungannya dengan logistik. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, ketuanya? Oke, jelasin ketuanya, tugas-tugas masing anggotanya. Saya sebagai ketua dari kelompok 3 dan dia Nurul Ayuni sebagai penulis. Iya. Dan juga saya yang mencari informasi. Iya. Terus? Saya mencari juga, Pak. Oh, mau juga. Oke, topiknya ya. Topiknya ditentukan. Kelompok tadi berapa kelompok ini? Kelompok 3 ambil topik berapa? Topik 8 yang berjudul gender. Oke, topik 8. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 ketuanya siapa? Saya. Oke, jelasin masing-masing anggotanya tugasnya. Saya Gagas sebagai ketua dan Anissa sebagai penulis. Iya, terus yang nyari sumber informasi? Kamal dan Khalifah. Oke, topiknya yang diambil?
teknologi transportasi. Oke, sip. Silakan kerja. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ketuanya Kiran. Oke, kelompok Kiran. Anggotanya jelasin tugasnya, Kiran. Sebagai mencari informasi. Ya. Panitia sebagai menulis. Ya. Ambil topiknya apa? Nomor 4, angkutan barang. Angkutan barang. Oke, mantap. Silakan kerjakan. Berapa ini? Kelompok 4. Ketuanya? Saya Firman. Firman. Oke, Firman. Anggotanya siapa aja, Firman? Anggotanya siapa aja? Contohnya ada Wana Andi sebagai pencari informasi, Ya. ada Lestari sebagai penulis, sama Rahman sebagai pencari informasi juga. Oke, sip. Ambil topiknya? Ambil topiknya nomor 3 public transport. Public transport. Iya. Oke, silakan kerjakan. Kelompoknya si Kiran, pertama silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mewakili presentasi kali ini adalah Alivia. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkutan barang. Apa sih angkutan barang itu? Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di lalu lintas jalan. Angkutan logistik dibagi menjadi 3, yaitu darat, air, dan udara. Contoh angkutan logistik di darat yaitu kereta api dan truk logistik. Di udara seperti pesawat, dan laut ada kapal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Public transport. Apa itu public transport? Transportasi sendiri berarti suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang, penumbukan dari suatu tempat ke tempat lain. Sementara logistik bermakna seni dan ilmu yang mengontrol. Nama saya Naila Ropaulia, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas isu dalam teknologi, yaitu dual gender. Sering dianggap sebagai ruang yang didominasi laki-laki, logistik sebenarnya memiliki peluang besar bagi perempuan sebagai pekerja. Industri ini sangat luas, meliputi proses fisik pengumpulan sumber daya, pengangkutan atau penempatan sumber daya tersebut menuju distribusi akhir. Namun, terkadang ada kerikil kecil ketika orang mencoba bergerak melawan kepercayaan utama dalam masyarakat. Ada bias gender yang tidak disadari yang menempel di pikiran untuk bertindak sesuai dan menahan niat yang sebenarnya dari ambisi seseorang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan transportasi. Pengertian: transportasi logistik adalah darah dari kegiatan manusia Indonesia dan menjadi lokomotif, serta panopang sektor lainnya terus bergerak. Untuk itu kami berupaya memastikan pelayanan transportasi logistik terus berjalan untuk menopang ketahanan energi, pangan, dan kegiatan di berbagai sektor. Alhamdulillah, kita sudah melakukan pembelajaran kita hari ini ya terkait dengan isu-isu logistik ya, bidang teknik logistik. Kita tahu tadi bahwa banyak banget kasus yang kaitannya dengan logistik ya, ada kemacetan, ada juga kasus gender dan segala macam. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa mengena kita di hati dan tahu gitu, menambah wawasan kita ya, terutama dalam bidang teknik logistik. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang profesi ya, tentang profesi dan kewirausahaan di bidang logistik. Mungkin kita akan belajar teknik-teknik lagi, gimana sih cara entrepreneur di bidang logistik itu bisa berkembang dan juga maju. Nah, kita akan bahas bedah masalah mengenai itu. Itu next week ya. Untuk tugas teman-teman bisa lihat di Google Classroom
Kak Hadi sudah cantuman tugasnya di sana. Nanti hasil dari diskusinya kalian bikin laporan kemudian upload. Nanti akan Kak Hadi kasih penilaian tertulisnya di sana. Oke. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Silakan. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing agar pulang dengan selamat dan juga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas. Mengakhiri kegiatan hari ini kita tutup dengan doa dirahmati dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, mantap. Buat kita semua.